Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini makinan sarapan di Hotel Shangri-La ya. Dalam rangka acara seminar ya. Seminar pada tanggal 19 Mei 2024. Ini minum air putih yang ada gelas sama sendok. Ini ada yang ngaduk-ngaduk, ada teh, ada kopi, terserah ya mau ngambil apa ya. Makinan sih ngambil air teh tadi. Tuh. Beginilah suasana seminar ya. Masih sepi ya karena acara belum dimulai juga, ini ya belum pada datang. Polisaccharidia itu yang kemudian akan punya pengaruh terhadap virulensi dan juga mengenai antibiotik mana yang akan berefek terhadap dia. Ada lebih dari 100 serotipe, 90 serotipe utama, tapi subserotipnya bisa sampai 40-an lebih sehingga hampir 130-an total dari variannya yang mungkin harus kita perhatikan. Akan tetapi memang dari semua itu yang serius menimbulkan penyakit ya tidak 100%-nya, tapi mungkin hanya sekitar 10 sampai 20 barangkali yang menimbulkan penyakit serius. Dan itu sudah mulai diidentifikasi bagian mana yang kemudian serotipe mana yang kemudian menimbulkan masalah serius. Itulah yang kemudian menjadi alasan kenapa kita tidak memberikan vaksin sampai 100 serotipe, tapi vaksin hanya ada 23, ada yang 13, ada yang 15 karena dipertimbangkan yang cukup virulen saja. Nah, Streptococcus pneumonia sendiri itu dia bisa menempel pada saluran nafas atas kita dan itu menjadi sumber inokulasi yang utama. Ya, kita bisa membuktikan banyak data menunjukkan bahwa infeksi yang lebih jauh misalkan di pneumonia, bahkan bakteri EMIA yang bersirkulasi di darah itu seringkali meningkat dengan orang-orang yang memiliki sudah memiliki koloni tersebut. Nah, yang jadi masalah adalah pada anak-anak angkanya sangat tinggi, 50 bahkan beberapa mencatat 70 sampai 100% anak-anak di bawah 1 tahun sampai 5 tahun itu memiliki koloni pneumokokus di saluran nafas atasnya. Nah, kita sering lihat anak-anak kecil itu, anak-anak kita pada pilak-pilak, umbelnya meler, kuning-kuning. Nah, itu salah satunya adalah karena beban utama dari kolonia tersebut, walaupun tidak sampai menimbulkan infeksi pneumonia. Ada bayi lahir relatif kecil, sehingga kemudian dia makin besar dengan interaksi dengan dunia luar, makin banyak sehingga meningkat 1 tahun imunitas. Nah, setelah kemudian imunitasnya membaik, di atas 5 tahun mulai berkurang. Ya, jadi kalau kita lihat nanti kita lihat grafiknya, kita lihat bagaimana cara pandang orang dokter anak dengan dokter penyakit dalam. Kalau dokter anak mengatakan bahwa penyakit pneumokokal itu akan menurun dengan sejalannya usia, tapi dokter penyakit dalam akan menyebutnya penyakit pneumokokal akan bertambah dengan sejalannya usia. Lah iyalah, dari kecil dia makin berkurang ketika kemudian kekebalannya membaik, tapi setelah dia masuk geriatri dia akan meningkat kembali. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa di orang dewasa itu kita hanya punya 10%, tapi ini akan menjadi masalah pada orang tua. Kemudian kita merekomendasikan itu. Nah, pemberian sekuensial sama dengan di negara-negara lain. Jadi kita tetap berikan. Jadi kita berikan pertama PCV baik di 13 atau 15. Ya, nanti pilih berdasarkan pengetahuan teman-teman yang sudah kita berikan tadi, silakan dipilih. Dan tentu saja sebetulnya kalau pengalaman kita di lapangan, kalau teman-teman tidak meminta, vaksinnya itu nggak akan disediakan oleh rumah sakit atau klinik. Jadi berikutnya sesudah ini tentu saja adalah kita mulai dulu dari kita, mungkin keluarga kita, ya, eyang, nenek, opung kita, ya, atau barangkali anggota keluarga kita yang masuk ke dalam kelompok kita sendiri sebetulnya juga kelompok imunokompeten yang berisiko. Lalu kemudian silahkan
teman-teman perhatikan apakah vaksinnya sudah ada, karena kelihatannya kalau cuma kita ada acara simposium atau seminar lalu kemudian tidak dieksekusi seperti apa kata Prof. Gatot tadi, itu tidak akan niscaya vaksin ini ada, ya. Nah, jadi tadi duduk, kami mohon berkenan untuk kepada para narasumber dan juga moderator untuk dapat foto bersama. Oke, baik. Baik, selanjutnya kami izin turut mengundang kepada tim dari MS3 Indonesia, Ibu Farida Malawi, Bapak Trudo Anton, Dr. Melisa Handoko Wiono, serta Ibu Anata Kencana Dewi untuk dapat turut join di atas stage. Ini menu makan siangnya ya, nasi goreng, mie goreng, ada ayamnya, cuma ada juga daging, cuman saya pas ngambil udah kehabisan ya. Buah-buahnya banyak macamnya, melon ada dua macam, semangka, pepaya, nanas nih ada, di sini juga ada. Kita keluar ya ke taman. Oh, ada mainan yang buat anak-anak ya? Oh, bayar. Itu kolam renang atau apa? Lu situ gue foto. Dekat domel ya. Nggak ada jalan. Iya itu waterboom. Oh berapa domel? Dia mau videoin yang tadi tuh. Oh ya udah yuk. Ini tangga darurat atau apa? Iya kali lah. Dingin banget rasanya ya. Yuk. Yuk jalan. Udah jalan. Gue duluan, bukan apa, nanti masuk. Ini tamannya, tapi bayar. Kita ibaratnya udah dibayarin obat, Bayar sama sponsor obat. SD ya nggak? Cuman nggak bermain dibayarinnya. Ya. Kalau yang nginep baru dapat itu. Berenangnya gratis. Iya. Musolanya ini. Kita lagi ngomongin temen-temen di datang tuh nggak lagi ngomongin. Ya ini itu ya. Kita mau ngomongin ini. Berarti kita lebih baik. Nggak ini apa, jarang ngegosip.
situ ya, pintu keluar ya. Gue jalan duluan lihat situ ya. Apa kalau yang sodor ya? Tuh. Di bunga itu yuk, foto yuk. Napas apa yang kayak gitu sodor? Apa? Mana? Napas yang dia gitu apa? Kalau orang Ngorok. bukan istilah medisnya. Apa ya? Apa medis? Dasar Lupa. udah puluhan tahun. Karena jarang ini. Bang. Jalan keluar situ bisa tuh yuk. Mau duluan. Oh, ini jual kue. Oh ini. Duluan. Tapi bagus itu belakangnya itu, di sini aja mau fotoin. Ya, belakangnya itu. Belakangnya itu. Ya, duluan ya. Yuk. Parkiran ya. Heeh.